Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan atau mengumpamakan benda yang tidak bernyawa seakan-akan dia hidup seperti layaknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Cahaya Hidayah Surjo. Kali ini kita akan belajar tentang majas. Nah, pasti penasaran kan majas itu apa? Tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus video kami dengan cara like, komen, dan subscribe supaya bisa terus mengikuti video kami di video-video selanjutnya. Juga pencet tombol loncengnya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Baik teman-teman, langsung saja kita mau belajar tentang majas. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang majas personifikasi, perumpamaan, dan majas hiperbola serta majas ironi. Baik, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang menggambarkan tentang benda yang tidak bernyawa atau benda mati, namun ia seakan-akan bisa hidup atau bisa bergerak seperti layaknya manusia atau benda bernyawa. Contoh adalah daun pisang melambai-lambai saat tertiup angin. Daun pisang melambai-lambai. Ada kata melambai-lambai inilah yang menggambarkan sebagai majas personifikasi. Padahal daun pisang ini adalah benda hidup namun tidak bisa bergerak. Nah, namun ketika tertiup angin, dia bisa bergerak seakan-akan melambai-lambai. Seperti manusia yang bisa melambai-lambai ketika melihat temannya. Ayo ke sini dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kalimat personifikasi pada majas. Kemudian yang kedua yaitu majas perumpamaan atau majas perbandingan seperti itu ya. Perbandingan. Yakni majas perbandingan ini menggambarkan dua hal yang hampir sama atau beda dibanding-bandingkan, disamakan. Nah, di situ adalah membandingkan. Contoh adalah Siti dan Sita bagaikan pinang dibelah dua. Nah, Siti dan Sita ini ibaratnya adalah gadis kembar yang kalau dibandingkan dia bagaikan pinang dibelah dua. Jadi dia itu memiliki kemiripan ya, meskipun pinang ketika dibelah dua itu tetap ada perbedaan. Nah, di situ Siti dan Sita dibandingkan bagaikan pinang dibelah menjadi dua. Kemudian yang ketiga yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan benda sedikit menjadi lebih besar, atau pekerjaan yang tidak begitu heboh diheboh-hebohkan, itu adalah hiperbola. Contoh adalah
Ayah bekerja sampai membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Nah, di sini ayah itu bekerjanya mungkin dari berangkat pagi pulang petang. Nah, di situ di dalam majas hiperbola ini dilebih-lebihkan, seakan-akan ayah itu bekerjanya itu penuh full dan lain sebagainya. Ada kata lain misalnya selain membanting tulang, misalnya ayah memeras keringat dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu adalah majas hiperbola. Masih ada satu lagi, yaitu yang akan kita bahas adalah yang keempat, majas ironi. Nah, ironi ini adalah kebalikannya dari majas hiperbola, yakni majas ironi itu adalah majas yang kalau hiperbola itu melebih-lebihkan, kalau ironi itu adalah majas yang merendahkan, ya, merendah. Contoh, mainlah ke gubukku. Nah, mainlah ke gubukku itu istilah dalam majas ironi. Padahal yang namanya gubuk itu seharusnya berada di ladang, sawah dan lain sebagainya, tempat penyimpanan kayu atau pupuk dan lain sebagainya. Tapi karena di sini ada majas ironi yang artinya adalah merendah diri, maka di sini dicontohkan mainlah ke gubukku. Nah, padahal manusia itu tempat tinggalnya namanya rumah. Sedangkan burung dara namanya pagupon. Kemudian pada kambing atau hewan-hewan yang lain itu kandang dan lain sebagainya. Tapi karena nama majas inilah yang menyebabkan kadang ada perendahan diri, di sini namanya ironi. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa pada pelajaran kali ini yang kita bahas adalah majas personifikasi, perbandingan, hiperbola, dan majas ironi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan simak terus videonya dan tonton sampai habis supaya bisa paham dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pencet tombol loncengnya untuk bisa mengikuti video-video di dalam channel kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.